Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Olivia Herliani, Magister Sains, dosen pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang akan mengikuti sertifikasi dosen Kemdikbudristek gelombang kedua tahun 2023. Saat ini, saya ditugaskan sebagai Kepala Departemen Biokimia dan penanggung jawab kurikulum blok mata kuliah Endocrine and Metabolism System. Mata kuliah yang saya ampu adalah Endocrine and Metabolism System yang biasa disingkat dengan EMS. Topik mata kuliah yang saya ampu adalah konsep, struktur, klasifikasi, dan mekanisme kerja hormon, kemudian sintesis dan mekanisme kerja hormon tiroid, sintesis dan mekanisme kerja hormon pankreas. Topik terkait biokimia tersebut menjadi basic science atau ilmu dasar untuk mempelajari ilmu klinis berbagai penyakit terkait hormon yang didiskusikan sebagai skenario tutorial dalam blok EMS. Referensi yang saya gunakan adalah Harper's Illustrated Biochemistry, 32nd edition, chapter 41 dan 42, kemudian Williams Textbook of Endocrinology, chapter 1 dan chapter 2, untuk deskripsi mata kuliah blok Endocrine and Metabolism System adalah blok yang bertujuan untuk mempelajari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan pengaruhnya terhadap metabolisme dalam tubuh melalui ilmu-ilmu dasar anatomi, histologi, biokimia, fisiologi, ilmu gizi, patologi anatomi, patologi klinik, radiologi, dan farmakologi yang diimplementasikan dalam berbagai macam kelainan endokrinologi dalam ilmu kesehatan klinik berdasarkan patofisiologi gejala, penunjang diagnostik, patomekanisme penyakit, penata laksanaan secara komprehensif. Blok EMS ini akan berlangsung selama 5 minggu dan pada setiap minggunya terdapat kemampuan akhir tahapan belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa. Sub JPMK pada minggu pertama adalah dalam bidang histologi, mahasiswa mampu mengetahui mikroanatomi jaringan dari kelenjar endokrin. Dalam bidang anatomi, mahasiswa mampu memahami embriologi, topografi, struktur, vaskularisasi, inervasi, sistem limfatik dari kelenjar endokrin. Dalam bidang biokimia, mahasiswa mampu memahami konsep, struktur, klasifikasi, dan mekanisme kerja hormon. Dalam bidang fisiologi, mahasiswa mampu memahami efek fisiologis hormon kelenjar endokrin dan pengaruhnya terhadap metabolisme. Dalam bidang patologi anatomi, mahasiswa mampu memahami perubahan histopatologis pada neoplasia kelenjar endokrin. Berikutnya, dalam bidang patologi klinis, mahasiswa mampu mengetahui pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosis klinis penyakit atau gangguan hormon. Dalam bidang interna, mahasiswa mampu memahami patogenesis, manifestasi klinis, algoritma diagnosis, dan penata laksanaan penyakit atau gangguan hormon. Kemudian ada tambahan dari 2 mata kuliah yang lain, yaitu Public Health Oriented Program, di mana mahasiswa harus menguasai mengenai epidemiologi sindroma metabolik, level of prevention, cara menghitung BMI dan interpretasinya, tingkat resiko penambahan lingkar perut, prinsip tepat 3J, yaitu jenis, jadwal, dan jumlah untuk mencegah obesitas. Kemudian dari mata kuliah Bioethics and Humaniora Program, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip beneficence, non-maleficence, autonomi,
dan justice dalam kasus sindrom metabolik. Metode dan materi pembelajaran mata kuliah blok EMS sebesar 7 SKS terdiri dari 3 macam kegiatan. Yang pertama adalah mini lecture sebesar 5 SKS dengan materi perkuliahan berupa PPT, berisi tulisan, gambar maupun video dengan topik-topik sesuai yang dijabarkan di sub CPMK oleh dosen pengampu dari masing-masing departemen. Kemudian kegiatan kedua adalah tutorial sebesar 1 SKS dengan materi berupa skenario terkait penyakit hormonal yang didiskusikan saat tutorial dengan metode 7 jumps. Langkah yang pertama adalah mencari kata sulit, kemudian mendefinisikan masalah, membuat hipotesis, menganalisis masalah, menetapkan tujuan pembelajaran, mengumpulkan informasi dan belajar mandiri, dan sampailah pada tahap terakhir yaitu membuat laporan menurut sistematika yang sudah tertera pada kontrak kuliah yang diberikan pada awal perkuliahan dan RTM atau Rencana Tugas Mahasiswa. Kegiatan yang ketiga adalah laboratory activity sebesar 1 SKS dengan materi kegiatan laboratorium yang mendukung pembelajaran sesuai topik skenario tutorial. Misalnya, alat dan reagen pemeriksaan glukosa darah untuk praktikum biokimia, mikroskop dan preparat untuk praktikum histologi, dan seterusnya. Penilaian mata kuliah blok EMS karena selesai pada pertengahan semester, maka akan berupa nilai UTS yang terdiri dari 3 kegiatan penilaian. Yang pertama adalah MDE atau Multidisciplinary Examination. Metodenya Computer Based Test atau CBT, yaitu ujian teori materi perkuliahan dalam mini lecture sebesar 50 soal MCQ, vignette maupun non-vignette. Persentasenya 40%. Kemudian SOCA atau Student Oral Case Analysis, yaitu ujian presentasi penguasaan skenario klinis dalam tutorial menggunakan rubrik sesuai masing-masing skenario sebesar 40%. Tugas adalah penilaian laporan tutorial menggunakan rubrik penilaian laporan sebesar 20%. Berikut adalah rubrik penilaian laporan tutorial. Untuk laporan yang tidak teratur dan tidak menyelesaikan masalah, skor kurang dari 20 atau sangat kurang. Laporan yang teratur namun kurang menyelesaikan masalah dapat diberikan skor 21 hingga 40 atau kurang. Laporan sistematis dan menyelesaikan masalah namun kurang dapat diimplementasikan dapat diberikan skor 41 sampai 60 atau cukup. Laporan sistematis menyelesaikan masalah dan dapat diimplementasikan namun kurang inovatif, nilainya adalah 61 sampai 80 atau baik. Laporan sistematis menyelesaikan masalah dapat diimplementasikan serta inovatif, nilainya adalah lebih dari 81 atau sangat baik. Demikian pemaparan saya mengenai rencana pembelajaran semester. Berikutnya akan ditampilkan mengenai proses atau kegiatan pengajaran berupa kelas mini lecture, tutorial, dan laboratory activity. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, dokter. Ya, meskipun sudah siang kita harus tetap semangat ya.
Ya, kita mulai kuliah kita siang hari ini. Hari ini kita mengkuliahkan tentang konsep, kemudian struktur, klasifikasi, dan mekanisme kerja hormon. Ya, jadi kalau bisa dilihat pada gambar ini, bahwa kalau kelenjar autokrin, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa untuk bekerja pada sel itu sendiri. Kemudian kalau yang parakrin, dia akan menghasilkan suatu senyawa untuk bekerja pada sel-sel yang ada di sebelah-sebelahnya atau sel tetangganya. Sedangkan kalau endokrin, nah yang disebut sebagai endokrin itu adalah yang kita sebut sebagai hormon. Jadi yang kita maksud sebagai hormon itu adalah dari kelenjar endokrin. Dia harus keluar dari kelenjar penghasilnya, kemudian melalui pembuluh darah menuju sel target. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ini. Jadi dari secreting selnya mengeluarkan suatu senyawa yang kita bisa sebut sebagai hormon, kemudian melalui pembuluh darah mengalir menuju ke target sel. Nah, ini adalah hormon insulin, contoh pertama dari hormon peptida. Yang rantai merah ini adalah subunit beta, sedangkan yang rantai biru tua ini adalah subunit alfa. Jadi hormon insulin terdiri dari dua rantai polipeptida ya, alfa dan beta. Kemudian yang kuning-kuning ini apa? Ini adalah ikatan disulfida yang menyatukan antara rantai alfa dengan rantai beta. Kalau bisa dilihat, ini interchain ya antara rantai alfa dan rantai beta. Ada dua interchain antara rantai alfa dan rantai beta. Sedangkan satu ikatan disulfida lainnya ini mengikat antara rantai alfa saja. Ya. Intrachain. Jadi itu bedanya, ada yang interchain, ada yang intrachain. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya dokter, sebelumnya perkenalkan saya Clarissa Jasna Mulyana dengan NPM 227000009. Izin bertanya mengenai hormon insulin ini. Sepengetahuan saya dokter, untuk hormon-hormon lainnya tuh biasanya kan dia diatur melalui hipotalamus maupun hipofisis. Nah, kemudian kalau untuk hormon insulin sendiri ini dia bagaimana ya dokter? Apakah dia diatur di hipotalamus dan hipofisis juga atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk hormon insulin ini diaturnya bukan melalui hipotalamus hipofisis, tidak melalui HPO aksis, tetapi melalui kadar glukosa dalam plasma darah. Jadi kalau pada saat keadaan hiperglikemia, maka insulin akan disekresikan ke dalam pembuluh darah untuk menurunkan kadarnya. Kalau sudah normoglikemi, maka produksi insulinnya, sekresi insulinnya juga akan dikurangi. Begitu pula ada regulator-regulator yang lain, salah satu contohnya adalah hormon glukagon yang kerjanya secara fisiologis itu kebalikan dari hormon insulin. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Baik, izin bertanya dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Dinata dengan NPM 2277030. Di sini saya izin bertanya dokter, untuk hormon insulin ini apakah dia disekresikan sudah dalam bentuk aktif atau masih non-aktif dokter? Kalau misalkan masih non-aktif, nanti untuk aktivasinya bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Baik, ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebagian besar hormon itu diproduksi dalam bentuk inaktif. Untuk insulin sendiri, bentuk pertama kali dia dikeluarkan seperti ini itu adalah pre-proinsulin. Jadi membutuhkan tahap untuk aktivasinya. Tadi ditanyakan caranya juga ya. Caranya adalah dengan memotong connecting peptide atau peptida C.
Jadi di sini belum ada gambarnya, jadi ini sudah dalam bentuk terpotong. Ini adalah gambar dalam bentuk aktif. Kalau dalam gambar yang bentuk masih non aktif itu ada si peptide-nya atau connecting peptide. Nah, itu biasanya nanti akan digunakan untuk pemeriksaan laboratorium untuk orang-orang dengan diabetes yang sudah mendapatkan terapi berupa injeksi insulin. Ingin tahu seberapa besar pankreasnya bisa mengeluarkan insulin. Membedakan insulin yang biologis dengan yang dari terapi adalah dengan melihat bentukannya. Kalau bentukannya masih ada connecting peptide-nya atau kadar connecting peptide-nya tinggi, berarti pankreasnya masih bisa memproduksi insulin dengan banyak, cukup banyak gitu ya. Tapi kalau connecting peptide-nya terdeteksi hanya sedikit, maka insulin sebagian besar yang ada di tubuh orang tersebut adalah insulin dari injeksi insulinnya atau terapi insulinnya. Itu cukup jelas? Ya, cukup jelas dokter. Terima kasih dokter. Ya. Ya, kalau gitu kita lanjutkan ke materi berikutnya. Contoh hormon peptida selain insulin bisa kita lihat di sini ada ACTH, ada ADH, AMP, kemudian paratiroid hormon, kalsitonin, juga glukagon, temannya insulin tadi ya. Nah, kemudian untuk struktur hormon berikutnya adalah yang terbuat dari derivat asam amino, yaitu tirosin. Nantinya akan membuat hormon-hormon dari kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ini berbentuk seperti kupu-kupu, yaitu triiodotironin dan tetraiodotironin, atau biasa disebut dengan T3 dan T4. Nah, untuk yang lainnya yang dari derivat asam amino, hormon apa lagi? Ada dopamin, epinefrin, non-epinefrin, dan serotonin. Kemudian bentuk struktur berikutnya adalah steroid ya. Jadi untuk hormon-hormon steroid ini kalau kalian bisa lihat, ini adalah 4 cincin kerangka karbon ya, 4 cincin atom karbon. Bentukan dasar dari kolesterol. Kemudian dibentuk menjadi hormon-hormon steroid. Contohnya adalah kortisol, golongan glukokortikoid, dan juga seks steroid hormon, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Ya, jadi sama, kesemuanya punya 4 cincin atom karbon. Kemudian bentuk berikutnya adalah glikoprotein. Glikoprotein ini karena dari 2, yaitu polipeptida dan polisakarida, maka bentukannya adalah bentukan hormon yang paling besar molekulnya ya. Nah, contohnya ada FSH, TSH, LH, dan HCG. Di sini punya subunit alfa yang sama. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah subunit alfa yang bentuknya sama semua. Kemudian apa yang menentukan bahwa strukturnya akan menjadi hormon yang berbeda, itu adalah subunit betanya. Masing-masing didapatkan bentuknya berbeda. Jadi kalau bentuknya seperti ini akan menjadi TSH, bentuknya kotak akan menjadi FSH, begitu seterusnya. Nah, untuk klasifikasi hormon dibedakan berdasarkan struktur pembentuknya tadi. Jadi ada yang bersifat lipofilik dan ada yang bersifat hidrofilik. Jadi yang grup pertama ini adalah yang lipofilik, yaitu hormon-hormon steroid. Kemudian grup kedua adalah yang hidrofilik yang terbentuk dari polipeptida dan protein tadi ya. Nah, ini gambaran secara garis besar prinsip atau mekanisme kerja dari hormon golongan lipofilik dan hidrofilik. Jadi yang lipofilik ini bisa langsung masuk ke dalam sel, berdifusi masuk dalam membran sel, bertemu dengan reseptornya. Pada gambar ini ada di dalam nukleusnya ya, berikatan dengan reseptornya, kemudian berikatan dengan bagian DNA yang disebut sebagai hormone response element atau HRE, atau dibantu dengan protein-protein yang lain disebut sebagai HRU atau hormone response unit ya. Di sini dia melakukan proses transkripsi sehingga dihasilkan suatu mRNA. Untuk proses berikutnya yaitu translasi sampai dihasilkan protein. Proteinnya bisa berupa enzim,
untuk respons dari sel tersebut atas pesan yang dibawakan oleh hormonnya. Nah, kemudian golongan yang kedua, hidrofilik, ini langsung berikatan dengan reseptornya di membran sel. Maka kemudian pesannya dibawa masuk oleh second messenger untuk menghasilkan suatu respons dari sel target. Begitu kurang lebih. Ada yang ditanyakan? Saya dokter. Silakan. Baik dokter, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Izin bertanya, untuk second messengernya itu apa aja ya dokter? Iya, baik. Baik, terima kasih dokter. Ya. Untuk second messenger bisa dilihat di tabel ini. Jadi second messenger ada 4 macam, CAMP, CGMP, kemudian kalsium dan fosfatidil-inositol, kemudian adalah kaskade kinase. Ya. Ada 4 macam second messenger untuk membawa pesan dari hormon hidrofilik ke dalam sel. Cukup jelas? Cukup, terima kasih dokter. Ya. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, di sini ada video. Cut ya. Bisa dari sini? Ya, di sini ada video. Ya. Ya, di sini ada video dari hormon lipofilik, ini steroid hormon ya. Jadi dia diikat oleh protein transporter untuk masuk ke dalam sel. Jadi, nah ini reseptornya ada di dalam sel, di sitoplasma. Dia berikatan dengan reseptornya, masuk ke dalam nukleus, ini di HRE lebih tepatnya, untuk menghasilkan suatu proses transkripsi. Nah, di sini menghasilkan mRNA, kemudian terjadilah proses translasi dan terbentuklah suatu protein sebagai respons dari sel target. Ya, ini adalah video dari hormon hidrofilik. Jadi hormon yang hidrofilik reseptornya ada pada membran sel, berikatan dengan protein G. Nah, ini reseptornya, ini hormonnya yang merah. Setelah hormon tersebut berikatan dengan reseptornya, terjadi perubahan konformasi. Nah, ini GTP-nya mengaktifkan protein G, menempel pada efektor, di sini berupa adenilat siklase, yang akan mengkatalisis pembentukan CAMP dari ATP. Jadi, pada video ini second messenger-nya adalah berupa CAMP. Nah, ini konsentrasi CAMP semakin banyak, maka berikutnya CAMP ini akan melekat pada protein kinase A. Protein kinase A-nya akan terbagi menjadi regulatory subunit dan katalitik subunit. Katalitik subunitnya akan aktif melakukan fosforilasi yang mengarah pada aktivasi berbagai macam enzim. Ya, untuk referensinya, jadi barangkali kalian ingin membaca langsung dari bukunya, saya ambil materi hari ini dari Harper Illustrated Biochemistry, chapter 41 dan 42, judulnya Diversity of the Endocrine System dan Hormone Action and Signal Transduction. Kemudian saya ambil juga dari William Textbook of Endocrinology, chapter 1 dan chapter 2. Nanti silahkan dibaca sendiri langsung. Kemudian yang video saya juga ambil dari YouTube. Ada beberapa video yang lain, tapi saya sudah pilihkan yang paling jelas gitu ya, untuk membantu kalian belajar. Ya, saya kira kuliah kita siang hari ini cukup sampai di situ. Selalu semangat untuk belajar, semoga dapat nilai baik nanti di ujian.